informatif tentang gejala kapilaritas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Silakan lihat di angkanya masing-masing. Untuk pengerjaan mata kuliah sekarang itu tentang penyelidikan IPA dan gejala kapilaritas itu dengan tujuan menyajikan hasil pengamatan, memprediksi dan mengkomunikasikan hasil pengamatan. Alat dan bahan itu kertas tisu, spidol dan berbagai warna, kemudian gas, paper glass, dan air. Langkah kegiatan kalian baca, kalian pahami sesuai dengan instruksi, kemudian jawab pertanyaan, kemudian kalian buat kesimpulan setelah beres melakukan pengamatan dan menjelaskan kesimpulan. Kalian perwakilan setiap kelompok satu orang untuk mempresentasikan di depan hasil pengamatan tentang gejala kapilaritas. Setiap kelompok silahkan ke depan bawa gelasnya, satu kelompok satu gelas, kemudian diisi dengan air secukupnya. Bagi yang tidak ada tisu di mejanya, silahkan ambil tisunya. Silahkan per kelompok satu orang ke depan ambil alat dan langsung melaksanakan sesuai dengan langkah pekerjaan yang ada di LK. morninglightmusic.io 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 tentang praktikum gejala kapilaritas itu adalah meresapnya air kepada celah-celah sempit yang ada di dalam tisu. Jadi meresapnya air ke atas itu disebut gejala kapilaritas. Jadi adanya kohesi yang berbeda. Jadi perubahannya nanti akan berubah. Contoh misalkan kita membuat garis. Nah, dilihatlah aliran air ini meresap ke atas karena ini berupa air biasa, zat cair biasa. Jadi tidak seperti air raksa, alkohol. Ya, meresap ke atas kepada garis-garis yang tadi. Karena zat cair ini meresap ke atas, otomatis tulisan tadi atau
garis tadi yang memakai spidol itu berubah menjadi berubah tidak seperti awal karena adanya aliran air ke atas. Jadi kapilaritas itu adalah penyerapan air melalui celah-celah kecil di dalam tisu. Kita ambil contoh tisu. Kalau menggunakan pipa ya pipa. Kalau misalkan sekarang kita praktekkan menggunakan tisu, otomatis air ini naik ke atas melalui celah-celah, karena kalau tidak ada celah-celah di dalam tisu ini, air itu tidak akan menyerap, dia akan menjadi. Itu disebut dengan gejala kapilaritas. Persiapkan siapa yang akan mempresentasikan hasil pengamatan atau praktek tentang gejala kapilaritas setiap kelompok di depan. Silahkan maka yang akan menampilkan untuk pertama kali siapa kelompok mana, perwakilan dari setiap kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Dalianti Fadila, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pengamatan kapilaritas. Perbedaan dari dua tisu yang diberi garis. Pertama, tisu yang diberi garis ke samping berwarna hijau mengalami perubahan, yaitu garis atau warna dari tisu menyebar. Sedangkan tisu yang diberi 3 garis berwarna hijau, kuning, dan biru mengalami perubahan, yaitu garis warna pada tisu tidak berubah warna dan hanya menyebar mengikuti setiap garisnya saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kelompok tentang gejala kapilaritas bisa disebut juga dengan gaya kapiler. Jadi gaya kapiler atau kapilaritas disebut juga bisa diartikan peristiwa meresapnya zat air melalui celah-celah sempit. Pada praktek ini, jadi air mengalir melalui celah-celah sempit dalam tisu. Nah, perubahan contoh dalam sehari-hari, contoh kapilaritas, kalau sekarang tidak ada yang namanya, mungkin hanya sedikit orang yang menggunakan kompor. Ya, itu minyak tanah bisa adanya api dengan sumbu, si minyak tanah naik ke atas ke dalam sumbu tersebut nyalakan oleh api, menyalalah api tersebut dalam sumbu. Jadi timbul gaya kapiler atau proses gejala kapilaritas. Jadi adanya gejala kapilaritas itu dipengaruhi oleh adanya gaya tarik-menarik partikel. Gaya tarik-menarik partikel itu ada 2 macam, yaitu kohesi dan adhesi. Kalau kohesi gaya tarik-menarik antara partikel zat yang sejenis, kalau adhesi gaya tarik-menarik antara partikel zat yang tidak sejenis. Jadi adanya air naik ke atas ke dalam tisu terus berubah tulisan spidol karena adanya gaya kohesi dan adhesi. Ya, jadi untuk praktek saat ini mungkin dicukupkan sekian. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam praktek yang akan datang dalam materi yang lain dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam